Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran baru tentang pendidikan, materi dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, saya Putri Azahra dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang NIM 23052075. Saya dari Seksi 202311270232. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih aliran pendidikan itu? Aliran pendidikan adalah pemikiran yang membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu yang terlalu ditanggapi oleh pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran baru dan demikian seterusnya. Lalu kita masuk kepada pemikiran baru tentang pendidikan. Pemikiran baru tentang pendidikan mencakup metode yang berkembang dan diaplikasikan dalam sistem pendidikan yang merupakan peningkatan mutu pendidikan yang menghubungkan teori dan metode pendidikan yang baru. Pertama yaitu pengajaran alam sekitar, merupakan gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya, dengan alam di sekitarnya, yang bertujuan untuk mengembangkan kesadaran dan pengetahuan tentang alam sekitar, serta menghasilkan corak tingkah laku baru terhadap alam sekitar dalam masyarakat. Adapun tokoh pengajaran alam sekitar yaitu Lyotard adalah seorang ahli pendidikan berkebangsaan Belanda. Beliau mengatakan, pengajaran barat sesungguhnya ia menekankan bahwa pengajaran alam sekitar harus dilakukan dengan suasana hati yang tulus, kasih sayang, persaudaraan, kepercayaan. Pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan kepada sebanyak-banyaknya agar anak aktif, giat, tidak hanya duduk, mendengar, dan mencatat saja. Adapun prinsip-prinsip pendidikan alam sekitar yaitu menghormati hak peserta didik untuk hidup, mengembangkan kesadaran dan pengetahuan tentang alam sekitar, mengintegrasikan komunikasi, pendidikan, dan kesadaran awam, menghasilkan corak tingkah laku baru terhadap alam sekitar. Pengajaran alam sekitar memiliki kelebihan, yaitu membuat anak lebih mandiri dan percaya diri, memahami kecakapan sosial anak, membuat anak lebih sehat, mendekatkan anak dengan alam dan lingkungan sekitar, ruang gerak anak lebih luas, anak diajak untuk lebih menghargai alam. Namun, pengajaran alam sekitar juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, tidak mengikuti kurikulum, dan sulitnya persiapan pembelajaran. Yang kedua, yaitu masalah kebersihan dan keamanan yang tidak terjamin. Ketiga, yaitu tidak cocok dengan anak berkebutuhan khusus. Implementasinya yaitu penggunaan alam sekitar sebagai media pembelajaran juga mampu meningkatkan minat belajar serta keaktifan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Pembelajaran alam sekitar dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia dewasa. Yang kedua yaitu pengajaran pusat perhatian. Pengajaran ini penekanan pada pembelajaran yang berpusat pada minat, ketertarikan, dan kebutuhan siswa, di mana guru berupaya untuk memahami minat dan kebutuhan setiap individu siswa dan merancang pembelajaran berdasarkan minat tersebut. Fokus utama dari pengajaran pusat perhatian adalah memotivasi siswa dan membuat pengajaran lebih relevan dan bermakna bagi mereka. Pengajaran pusat perhatian diperkenalkan atau dirintis oleh Ovid de Minat de Clory pada tahun 1871 sampai 1932 di Belgia, dengan pengajaran pusat minat Centre d'Intens. Pendidikan de Clory berdasarkan pada semboyan École pour la vie, par la vie, sekolah untuk hidup dan oleh yang dimana anak harus dididik untuk dapat hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan dalam masyarakat. Anak harus diarahkan kepada pembentukan individu agar anggota masyarakat. Oleh karena itulah anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri, tentang hasrat dan cita-citanya, dan pengetahuan tentang dunianya, lingkungannya, tentang hidup di hari kedepannya. Pengajaran pusat perhatian memiliki kelebihan diantaranya yaitu berfokus pada penarikan dan pemusatan perhatian siswa sehingga mereka dapat lebih mudah memahami dan menemukan materi. Kedua yaitu siswa yang mengalami pengajaran pusat perhatian dapat mengembangkan keterampilan praktisnya seperti mengambil tangan dalam proyek
atau pengendalian situasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga yaitu mengembangkan kesadaran global. Metode ini meningkatkan kesadaran global siswa terhadap mereka dapat melihat hubungan antar dunia dan kehidupan mereka. Namun, pengajaran pusat perhatian juga memiliki kekurangan, di antaranya pertama yaitu waktu yang sangat panjang. Pengajaran pusat perhatian memerlukan waktu yang lebih panjang untuk menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dan menarik perhatian siswa. Kedua yaitu kurang efektif untuk kelompok yang besar. Metode ini mungkin tidak efektif untuk mengajarkan kelompok yang besar karena peserta didik mungkin tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Ketiga yaitu tidak selalu efektif. Dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran siswa tergantung pada kebersihan metode dalam menjawab kebutuhan individu siswa. Implementasinya itu pendekatan pendidikan yang menekankan pembelajaran yang berpusat pada minat, ketertarikan, dan kebutuhan siswa. Prinsip utamanya adalah bahwa sekolah merupakan laboratorium untuk mengadakan penyelidikan demi kebaikan sistem pendidikan dan pengajaran, serta pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas perkembangan anaknya. Gerakan ini mendorong berbagai upaya agar dalam kegiatan pembelajaran diadakan berbagai variasi cara mengajar agar perhatian para peserta didik tetap berpusat pada bahan ajar. Yang ketiga yaitu sekolah kerja, sistem pendidikan yang memprioritaskan pengalaman belajar melalui praktik dan pekerjaan, di mana siswa dapat mengembangkan keterampilan yang menghasilkan penghasilan mereka sendiri. Metode belajar sekolah kerja ini bertolak dari pandangan bahwa pendidikan tidak hanya tetapi juga demi kepentingan masyarakat. Pada tahun 1854 sampai 1932, G. Kertschsteiner mengembangkan pengajaran pusat perhatiannya dengan sekolah kerjanya yaitu Arbeitsschule di Jerman. Beliau mengutamakan pekerjaan tangan yaitu keterampilan di mana pekerjaan otak dan menekankan pada pengembangan kemampuan oleh kemahiran siswa. Adapun tujuan dari pembelajaran sekolah kerja yaitu menambah pengetahuan anak baik buku maupun dalam pengalaman sendiri. Kedua yaitu membuat anak dapat memiliki pengetahuan dan kemahiran tertentu. Ketiga yaitu menyediakan anak untuk bekerja sebagai persiapan jabatan dalam mengabdi negara. Juga terdapat kekurangan dalam pengajaran pusat perhatian ini, yaitu pertama menjurus hanya pada satu bidang keahlian sehingga siswa tidak memiliki banyak keahlian seperti halnya sekolah umum. Kedua yaitu kurangnya masa untuk fokus pada sekolah. Ketiga yaitu pengalaman kerja yang mungkin tidak mencukupi. Adapun implementasi kerjanya itu merujuk pada penerapan konsep budaya kerja di lingkungan sekolah untuk mengatur kepercayaan proses berpikir dan perilaku karyawan yang disarankan pada ideologi dan prinsip suatu organisasi. Dalam implementasi sekolah kerja, penting untuk menjaga keseimbangan antara berkelanjutan, kolaborasi, dan perkembangan keterampilan siswa. Kerjasama dan mengembangkan budaya kerja juga menjadi peran penting dalam menciptakan suasana belajar yang efektif dan menjaga nama baik sekolah. Yang keempat yaitu pengajaran proyek, kaedah pembelajaran yang memperbolehkan murid mengkaji suatu topik yang diberi untuk menghasilkan produk yang akhir pembelajarannya. Kaedah ini menuntut kolaborasi dan bimbingan seorang guru, fokus kepada proses pembelajaran penghasilan produk, berorientasi murid dan produk yang dihasilkan dibentangkan kepada audiens sebenarnya. John Dewey adalah salah satu tokoh pengajaran proyek. Beliau adalah seorang terkemuka di bidang pendidikan yang dikenal karena pendekatan yang progresif dan holistik dalam belajar dan mengajar. Ia menganjurkan pembelajaran bahasa proyek, konstruktivisme, dan pembangunan komunikasi di ruang kelas. Dewey percaya bahwa pendidikan harus menjadi sebuah proses yang bersifat langsung dan berdasarkan pengalaman, di mana siswa secara aktif terlibat dalam pembelajaran mereka dan didorong untuk mengeksplorasi lingkungan mereka. Kelebihan dari pengajaran proyek ini yaitu meningkatkan motivasi siswa untuk tekun dan berusaha keras dalam mencapai proyek, pengembangan keterampilan berpikir, kreativitas, dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Ketiga yaitu meningkatkan keterampilan mengolah sumber belajar, kolaborasi, dan keterampilan komunikasi. Adapun kekurangan pengajaran proyek diantaranya membutuhkan banyak waktu dan biaya untuk mengatasi proyek, memerlukan fasilitas peralatan dan bahan yang memadai, serta memerlukan guru yang terampil dan mau belajar. Selain itu, metode ini mungkin tidak cocok untuk
peserta didik yang mudah menyerah dan memiliki kesulitan dalam melibatkan semua peserta didik dalam kerja kelompok. Implementasi pengajaran proyek yaitu telah digunakan dalam berbagai konteks pendidikan termasuk untuk memperkuat profil siswa Pancasila, mengembangkan generasi emas 2024 dan dalam pembelajaran pendidikan Islam. Adapun peran guru yaitu sebagai sumber belajar, fasilitator, dan pembimbing. Sebagai sumber belajar, guru harus memahami materi pembelajaran dengan baik agar dapat menyampaikan kepada siswa. Yang kelima yaitu homeschooling. Homeschooling berarti sekolah di rumah. Maksudnya yaitu kegiatan yang biasanya dilakukan di sekolah, kini dilakukan di rumah. Yang bermaksud agar segala potensi yang ada dalam diri anak dapat mengembangkan dan diajarkan di rumah. Homeschooling juga sama dengan home education, yaitu pendidikan yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga, di mana materi-materinya dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Gerakan homeschooling dimulai pada tahun 1970-an oleh salah satu pioner gerakan yaitu John Holt, seorang teoris pendidikan yang mulai mengancam sistem pendidikan formal di Amerika Serikat. Gerakan homeschooling terus berkembang sejak saat itu. Adapun kelebihan dari homeschooling yaitu waktu belajar yang lebih fleksibel, topik pembelajaran atau kurikulum lebih fokus, pengawasan penuh dan pengajaran atau orang tua, dan lain-lain. Kekurangan homeschooling yaitu anak sulit beradaptasi, tidak dapat interaksi sosial selama belajar, sulit memiliki tenaga pengajaran, keterbatasan ruang lingkup anak. Adapun peran guru dalam implementasi homeschooling yaitu membimbing. Guru harus membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan pengetahuan mereka, terlebih ini adalah fokusnya kepada satu siswa. Yang kedua yaitu mendukung. Guru harus memberikan dukungan emosional dan mental kepada siswa yang mampu mereka menghadapi tantangan dalam belajar. Yang ketiga yaitu menjaga kerjasama. Kerjasama antara guru dan orang tua siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyelamat. Yang keempat yaitu mengantarkan. Guru harus mengantarkan peserta didik menuju kedewasaan, membantu mereka mengembangkan keterampilan mandiri, dan mempersiapkan mereka untuk bertanggung jawab dalam kehidupan. Yang kelima yaitu mengembangkan karakter sosial. Guru harus membantu siswa dalam mengembangkan karakter sosial yang positif seperti toleransi dan emosi. Yang keenam yaitu sekolah alam. Sekolah alam merupakan sekolah yang dibangun untuk upaya pengembangan pendidikan yang dilakukan di alam terbuka agar mengetahui pembelajaran dari semua makhluk hidup di alam ini secara langsung. Perbedaan dengan sekolah pada umumnya yang menggunakan sistem ruangan berupa kelas, para siswa di sekolah alam dibebaskan waktunya untuk lebih banyak berinteraksi di dalam terbuka, sehingga terbentuk pembelajaran langsung dalam materi dan pembelajaran yang bersifat pengalaman. Lendonova menjelaskan sekolah alam yang dia pelopori merupakan suatu interaksi dari kegagalan pendidikan di Indonesia. Beliau sesosok yang menggagas ide dan konsep sekolah alam di Indonesia pada tahun 1998. Konsep yang digunakan dalam sekolah alam ini meliputi penggunaan alam sebagai tempat untuk belajar, menggunakan alam sebagai media dan bahan untuk mengajar, serta alam menggunakan untuk objek pembelajaran. Kelebihan sekolah alam yaitu di antara lain ada ruang gerak anak yang lebih luas, gaya belajar yang modern, banyak praktik lapangan yang lebih menghargai alam. Namun juga ada kekurangannya, yaitu seperti tidak mendapatkan kurikulum ajaran umum, sulit fokus bagi anak visual, dan sulit konsentrasi. Implementasi sekolah alam ini dilakukan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan pembelajaran disusun oleh tim formatur kurikulum bersama guru kelas dan ditulis dalam mingguan. Meskipun belum memenuhi syarat minimal dokumen RPP, pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode seperti diskusi, permainan, dan pembiasaan. Adapun peran guru dalam pembelajaran sekolah alam ini yaitu mengajarkan dan menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik dengan mengutamakan akhlak dan keteladanan. Dan yang ketujuh yaitu boarding school. Adalah sistem sekolah dengan asrama di mana peserta didik dan juga para guru dan pengelolaan sekolah itu sendiri tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah. Adapun keunggulan dari boarding school ini yaitu pemrograman pendidikan paripurna, fasilitas lengkap, guru berkualitas, lingkungan yang kondusif, siswa yang heterogen.
Adapun kekurangan dari boarding school ini yaitu ideologi sekolah terkadang tidak jelas. Dikotomi guru, sekolah berlawanan dengan guru asrama, kurikulum pengasuhan yang tidak berlaku, sekolah dan asrama terletak dalam satu lokasi. Implementasi guru dalam boarding school yaitu mengatur aturan dan kedisiplinan, penguatan pendidikan karakter, memastikan kebersihan dan keberlangsungan, peningkatan dan kualitas pendidikan. Yang terakhir yaitu pendidikan inklusif. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Tujuan dari pendidikan inklusif sendiri adalah memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan, dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya. Profesor Dr. Budi Hartono adalah salah satu tokoh dari pengajaran pendidikan inklusif. Adapun peran guru dalam implementasi pendidikan inklusif, mereka harus mampu memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan variasi potensi peserta didik, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam suatu lembaga pendidikan. Selain itu, guru juga perlu memahami dan menerima segala bentuk perbedaan serta menghindari sifat diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif, seperti kurikulum yang belum memadai dan sarana pendukung sekolah yang belum cukup memadai untuk memfasilitasi anak berkebutuhan khusus. Pada pemikiran baru tentang pendidikan ini tidak selalu mulus, pasti ada problematikanya, yaitu pemikiran baru ini juga menimbulkan berbagai masalah seperti tuntunan dari berbagai terobosan dalam pemikir, menyusun konsep serta tindakan-tindakan. Problematika ini juga diiringi dengan solusi, yaitu mengatasi masalah-masalah ini adalah dengan memahami dan menerapkan berbagai konsep pendidikan serta melakukan pemilahan dan penerapan beragam teori pendidikan. Setelah saya rangkum semua penjelasan saya dari awal, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu pemikiran baru dalam pendidikan merupakan upaya peningkatan mutu pendidikan dengan menggabungkan berbagai teori dan metode pendidikan yang baru. Beberapa aliran pemikiran baru dalam pendidikan meliputi yaitu pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah alam, sekolah kerja, boarding school, homeschool, pendidikan inklusif, dan pengajaran proyek, dalam dimana setiap metode ini memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri yang kedepannya metode ini tak luput dari pentingnya seorang guru dalam implementasi dalam pendidikan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.